Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kesehatan kepada kita hingga hari ini. Kami dari kelompok 2B yang beranggotakan saya sendiri, Hairunisa Aulia Selian, Dwika Amalia Azahra, dan Vina Fadila akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Ragam Metode Studi Pemikiran Islam. Adapun pemateri pertama ialah saya sendiri dan saya akan menyampaikan materi pertama yaitu studi tokoh. Saya akan membahas tentang studi tokoh. Pengertiannya ialah penelitian studi tokoh yang disebut juga dengan penelitian biografis masuk dalam kelompok penelitian sejarah, yaitu penelitian terhadap kehidupan seseorang tokoh dalam kaitan dengan pemikiran dan ideanya, serta pembentukan watak tokoh tersebut selama hayatnya. Tujuannya ialah kajian studi tokoh penting untuk memperoleh data yang akuratif dan variatif tentang seberapa jauh atau seberapa besar pengaruh seorang tokoh terhadap perkembangan sejarah hari ini dan masa depan. Kegunaan sendiri ialah sebagai dat yang menarik perhatian suatu tokoh pada masanya yang dapat dijadikan sebagai model perubahan atau bahan iktibar untuk membangun masa depan yang lebih maksimal. Selanjutnya sebagai tempat berpijak untuk merumuskan gagasan-gagasan penting masa depan. Yang ketiga yaitu sebagai seleksi validasi kebaruan gagasan tokoh kemudian atau hanya sekedar kopi dan pemikiran sebelumnya. Yang keempat membahas langkah-langkah. Langkah-langkah penelitian yang berpusat pada 4 langkah secara umum yaitu menetapkan objek kajian atau topik dan judul yang detail, penelusuran data tentang objek kajian atau tokoh yang diteliti. 3. Penyajian data sesuai kerangka isi tulisan. 4. Penyimpulan. 5. Desain penelitian. Adapun desain penelitian studi tokoh digambarkan sebagai berikut. Bab 1 berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penggunaan, kajian pustaka, dan beberapa pertanyaan yang harus diajukan kepada peneliti adalah apakah telah ditelaah pustaka atau memuat teori dasar yang berhubungan dengan masalah yang hendak ditulis. Selanjutnya berisi pendekatan. Setelah pendekatan metodologi yang menguraikan jenis penelitian, sumber data, alat dan metode pengumpulan data, analisis data. Bab 2 menggambarkan biografi tokoh yang menguraikan latar belakang internal dan eksternal. Bab 3 menguraikan pemikiran tokoh terkait tentang pemikiran Islam. Bab 4 sendiri berisi penutupan yang menguraikan kesimpulan dan saran. Yang keenam ialah judul-judul. A. Ilmu kalam, B. Filsafat Islam, dan C. Tasawuf. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Vina Fadila. Baiklah, saya akan menjelaskan ragam metode pemikiran yang kedua yaitu studi konsep. Pengertiannya, metode studi konsep atau pemikiran adalah penelitian terhadap suatu konsep atau suatu pemikiran yang berkaitan dengan pemikiran Islam. Tujuannya yang pertama, ontologi atau keberadaan suatu konsep. Yang kedua, epistemologi atau latar belakang lahirnya konsep tersebut. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu kegunaan suatu konsep dan pengaruhnya. Kemudian hubungan studi tokoh dengan studi konsep atau pemikiran yaitu dari segi tujuan. Yang kedua dari segi kualitas kajian, dari segi kualitas tokoh, dari segi pembuatan judul, dan dari segi online. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menetapkan objek kajian atau topik dan judul atau suatu konsep yang diteliti. Yang kedua, penelusuran data tentang objek kajian atau konsep yang diteliti melalui interpretasi, analisis, dan sintesis. Yang ketiga, penyajian dan sesuai dengan kerangka isi tulisan. Yang keempat, penyimpulan. Kemudian yang C,
Studi naskah pemikiran Islam. Pengertiannya yaitu studi naskah pemikiran Islam adalah suatu kajian yang menyoroti suatu naskah atau buku tentang pemikiran Islam diterbitkan karena bentuk catatan-catatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan dari suatu naskah sehingga dapat diketahui pemikiran sang penulis tersebut. Tujuan lainnya adalah sang tokoh dapat diposisikan dalam keilmuan pemikiran Islam. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan buku atau naskah atau teks sebagai bahan kajian. Yang kedua, menganalisis isi buku sesuai dengan pola yang dirumuskan berdasarkan bidang keilmuan. Yang ketiga, tentang menyimpulkan atau generasi berdasarkan pola yang sudah di bidang keilmuan. Yang keempat, menyimpulkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dwika Amalia Azahra akan meneruskan pembacaan makalah dari Vina Fadila, yaitu lanjut saja yang C, studi naskah pemikiran Islam. Studi naskah pemikiran Islam adalah suatu kajian yang menyoroti satu naskah atau buku tentang pemikiran Islam, yaitu kalam, filsafat Islam, dan tasawuf. Baik naskah tersebut sudah diterbitkan ataupun belum diterbitkan karena masih bentuk catatan-catatan atau matutat. Tujuannya ialah untuk mengetahui kandungan dari suatu naskah sehingga dapat diketahui pemikiran sang penulis naskah tersebut. Tujuan lainnya ialah untuk mengetahui corak pemikiran dari seorang tokoh berdasarkan naskah yang ditulis sehingga sang tokoh dapat diposisikan dalam keilmuan pemikiran Islam. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan buku dalam kurung atau naskah teks sebagai bahan kajian. Yang kedua, menganalisa isi buku sesuai dengan pola yang sudah dirumuskan berdasarkan bidang keilmuan. Yang ketiga, menyimpulkan generalisasi berdasarkan pola yang sudah dirumuskan berdasarkan bidang keilmuan dan menyimpulkan. Yang keempat, desain penelitian. Secara umum, desain penelitian ialah sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan, sama dengan studi tokoh. Bab 2, yaitu gambaran tentang naskah yang diteliti seperti judul, penulis, jumlah bab, dan anak bab. Kandungan buku, jumlah halaman, ukuran kertas, penerbit, dan sebagainya. Bab 3, yaitu gambaran tentang tokoh yang diteliti. Bab 4, yaitu analisa tentang kandungan naskah yang diteliti yang dirumuskan sesuai dengan outline yang sudah ditentukan. Sedangkan bab 5, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Judul-judulnya yaitu ilmu kalam, filsafat Islam, tasawuf. Di dalam ilmu kalam, yang pertama, konsep teologi ahlus sunnah seperti tertuang dalam Maqalatul Islamiyyin karya Imam Asy'ari. Lalu dalam filsafat Islam, konsep negara menurut filsafat Islam seperti tertuang dalam kitab Al-Madinah Al-Fadilah karya Al-Farabi. Dalam tasawuf, konsep makrifah menurut Imam Ghazali seperti tertuang Ihya Ulum Al-Din karya Imam Ghazali. Yang D, studi corak atau mahzab pemikiran Islam. Studi corak atau mahzab pemikiran Islam ialah kajian tentang pemikiran seseorang tokoh atau tentang suatu naskah sehingga dapat diketahui corak suatu pemikiran dari tokoh atau suatu naskah tersebut sesuai dengan 3 bidang pemikiran Islam, yaitu kalam, filsafat Islam, dan tasawuf. Tujuannya yaitu untuk mengetahui corak pemikiran dari seorang tokoh atau suatu naskah tentang pemikiran Islam. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam studi corak atau mahzab pemikiran Islam ialah yang pertama, menentukan buku atau naskah teks,
sebagai bahan kajian atau tokoh yang menjadi objek penelitian. Yang kedua, merumuskan masalah yang akan diteliti, misalnya tentang persoalan perbuatan manusia. Yang ketiga, merumuskan pola atau kerangka teori tentang perbuatan manusia sesuai dengan pandangan aliran kalam. Yang keempat, menganalisa isi buku. Atau isi pemikiran seseorang sesuai dengan pola yang sudah dirumuskan berdasarkan 3 bidang pemikiran Islam, yaitu kalam, filsafat Islam, dan tasawuf. Yang kelima, menyimpulkan atau generalisasi berdasarkan pola yang sudah dirumuskan sesuai bidang keilmuan, sehingga ditetapkan isi buku atau isi pemikiran termasuk dalam corak apa dalam 3 bidang pemikiran Islam tersebut. Yang keempat, desain penelitian. Desain penelitian studi corak atau mahzab pemikiran Islam ialah struktur secara keseluruhan dari penelitian studi corak atau mahzab pemikiran yang meliputi 5 atau 6 bab, seperti bab 1, pendahuluan sama dengan studi tokoh, dan bab 2, gambaran tentang buku atau tokoh yang diteliti. Bab 3, gambaran tentang kandungan atau isi buku atau pemikiran seorang tokoh. Bab 4, yaitu kerangka teori. Bab ini menguraikan kerangka teori yang dijadikan sebagai panduan dalam menetapkan suatu pemikiran. Yang kelima yaitu bab 5, analisa tentang kandungan buku atau pemikiran seseorang sehingga dapat dikelompokkan corak atau mahzab pemikirannya sesuai dengan 3 bidang pemikiran Islam, yaitu kalam, apakah termasuk dengan aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan sebagainya. Sedangkan filsafat Islam, apakah termasuk dalam kelompok Masyi'iyah, Isyraqiyah, Irfaniyah, dan hikmah muta'aliyah. Sedangkan tasawuf, apakah termasuk tasawuf sunni, tasawuf falsafi, dan sebagainya. Bab 6, penutup, kesimpulan dan saran-saran. Yang kelima, judul-judul. Judul-judulnya yaitu ilmu kalam, filsafat Islam, dan tasawuf. Pada ilmu kalam yaitu corak teologi Al-Baqillani atau satu tokoh. Yang kedua, corak teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu banyak tokoh, dan corak teologi Mu'tazilah yaitu banyak tokoh. Sedangkan filsafat Islam terdapat 3 juga, yaitu corak filsafat Ibnu Sina, satu tokoh. Yang kedua, corak filsafat Mahzab Isfahan, banyak tokoh. Dan yang ketiga, corak filsafat Ikhwan As-Sofa, banyak tokoh. Sedangkan di tasawuf, corak tasawuf Imam Ghazali, satu tokoh. Corak tasawuf abad pertengahan, banyak tokoh. Dan corak tasawuf kerajaan Aceh, banyak tokoh. Ada 2 contoh penelitiannya, yaitu corak teologi Tafsir Al-Azhar karya Hamka, karya Muhammad Yunan Yusuf, Profesor Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atau sekarang UIN Universitas Islam Negeri. Tasawuf yang kedua yaitu Tasawuf Syamsuddin Sumaterani, disertai ditulis oleh Abdul Aziz Dahlan, Profesor Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992. Baiklah, sampai situ saja. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 2B. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata ataupun yang lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.